Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PTS Fisika kelas 10. Soal nomor 9, sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi ini gambarnya. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah, untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah kita hitung hasil pengukuran panjang, lebar, dan tingginya. Di sini kita hitung hasil pengukuran panjang terlebih dahulu. Jadi di sini sama dengan, di sini adalah hasil dari jangka sorongnya. Jadi jangka sorong ini memiliki skala utama. Jadi kita hitung skala utamanya, yaitu sama dengan, jadi skala utama adalah yang di atas ini skala utama. Sebelum mencapai 0 ini adalah ini. Jadi kita hitung di sini, ini adalah 1, kemudian di sini kita hitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebelum 0 dari skala nonius ini adalah 8, maka di sini adalah 1,8. Jadi skala utamanya adalah 1,8. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, skala nonius adalah yang di lurus antara skala utama dan skala nonius. Jadi skala noniusnya adalah yang lurus ini. Ini yang lurus dalam skala nonius ini. Jadi kita hitung dari sini, ini 0, kemudian di sini 1, di sini 2. Jadi 2 ini adalah lurus dengan skala utama. Jadi yang berhimpit adalah ini, 2. Maka di sini adalah 0,02. Ini kita jumlah, jadi hasilnya adalah 1,82 cm. Ini adalah panjangnya. Kemudian lebarnya, jadi lebarnya ini yaitu sama dengan skala utamanya, yaitu sama dengan, di sini skala utama sebelum 0 ini adalah 0, kemudian di sini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum 0 ini adalah 4. Maka di sini adalah 0,4. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, skala nonius kita cari yang lurus dari skala utamanya ini yang lurus yaitu ini setelah 5 adalah 6. Jadi di sini adalah 0,06. Kita jumlahkan. Jadi di sini adalah 0,46 cm. Ini lebarnya. Kemudian tingginya, jadi di sini sama dengan skala utamanya yaitu sama dengan, jadi tingginya adalah 1, di sini 1, 2, 3. Jadi sebelum 0 di sini adalah 3, maka di sini adalah 1,3. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, skala nonius kita hitung yang di bawah ini, yang lurus adalah angka 5 ini, jadi lurus dengan ini, jadi di sini adalah menunjukkan 5. Jadi di sini adalah 0,05. Maka kita jumlah, hasilnya adalah 1,35 cm. Jadi ini tingginya. Jadi ini adalah hasil pengukurannya. Maka kita hitung volumenya. Jadi, volume dari balok ini adalah V sama dengan, rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, ini rumus volume balok. Maka di sini sama dengan panjangnya adalah ini, 1,82. Kemudian dikali dengan lebarnya adalah ini, 0,46. Kemudian dikali dengan tingginya adalah ini, 1,35. Maka hasilnya adalah sama dengan 1,82 dikali dengan 0,46 dikali dengan 1,35, hasilnya adalah 1,13020. Jadi hasil perkalian ini adalah ini 1,13020. Maka di sini kita bulatkan, karena di sini hasilnya adalah sesuai dengan kaidah angka penting, maka hasil dari perkalian ini adalah mengandung angka penting yang paling sedikit. Di sini tingginya ini adalah 3 angka penting. Ini tingginya mengandung 3 angka penting. Kemudian lebarnya ini mengandung 2 angka penting. Jadi ini adalah 2 angka penting karena yang dihitung adalah ini dan ini. Jadi ada 2 angka penting. Kemudian di sini ini mengandung 1, 2, 3. Jadi di sini adalah 3 angka penting, karena angka yang bukan 0 ini adalah angka penting. Jadi ini 3 angka penting. Maka yang paling sedikit adalah ini, 2 angka penting. Maka di sini hasil perkalian mengandung angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 2. Maka hasil dari ini adalah harus mengandung 2 angka penting, maka kita bulatkan di sini adalah
dibulatkan dalam dua angka penting berarti sampai sini. Jadi di sini adalah 1,1. Jadi 1,1 cm kubik. Jadi ini hasil volumenya. Jadi jawabannya adalah yang C, 1,1 cm kubik. Ini jawabannya. Kemudian nomor 10. Dua buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong, hasilnya digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya. Selisih tebal kedua plat besi tersebut adalah, di sini kita hitung terlebih dahulu hasil pengukuran dari ini dan ini. Jadi di sini yang pertama, ini kita hitung hasil pengukuran yang pertama ini. Jadi di sini adalah jangka sorong, maka di sini adalah skala utamanya, yaitu sama dengan skala utama adalah ini sebelum 0, jadi di sini adalah 2, maka kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum 0 dari skala nonius ini adalah 4. Maka di sini adalah 2,4. Jadi skala utamanya adalah 2,4. Kemudian skala nonius adalah yang lurus, skala utama dan skala nonius. Jadi skala noniusnya yaitu sama dengan di sini yang lurus adalah ini yang lurusnya nih. Jadi di sini 0, maka di sini adalah 1. Jadi di sini adalah 0,01. Maka hasilnya adalah 2,41 cm. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang keduanya, ini yang kedua. Jadi skala utamanya adalah sama dengan ini adalah 2, kemudian kita hitung sebelum 0 ini, jadi di sini adalah 1, 2, 3. Jadi sebelum 0 ini adalah 3, maka di sini adalah 2,3. Kemudian skala noniusnya, yaitu sama dengan, ini kita cari yang lurus, skala nonius ini, di sini yang lurus adalah ini yang lurusnya. Kita hitung dari skala nonius ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi yang lurus ini adalah 4, maka di sini adalah 0,04. Jadi di sini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2,34 cm. Jadi ini yang keduanya. Maka kita hitung selisihnya. Jadi selisih ini yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang besarnya adalah ini 2,41, yang kecilnya adalah ini 2,34. Maka selisihnya adalah 2,41 dikurangi dengan 2,34. Ini dikurangi. Jadi kita luruskan komanya di sini, ini dikurangi. 1 dikurang 4 tidak bisa, maka ini pinjam ke sini, jadi di sini 11. Jadi di sini tinggal 3. Ini 11 dikurangi 4 adalah 7. Kemudian 3 dikurangi 3 adalah 0. Kemudian di sini koma, 2 dikurangi 2 ini adalah 0. Jadi 0,07 cm. Ini adalah selisihnya. Jadi selisihnya adalah 0,07 cm. Di sini satuannya dalam milimeter, maka kita ubah ke dalam milimeter. Jadi cm ke milimeter ini adalah turun satu tangga, maka ini adalah dikali 10. Jadi 0,07 dikali 10 adalah 0,7 mm. Jadi ini hasilnya. Jadi selisihnya adalah 0,7 mm. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 11, panjang suatu benda yang diukur dengan jangka sorong adalah 25,50 mm. Gambar di bawah ini yang tepat untuk hasil tersebut adalah, di sini kita hitung hasil pengukuran dari jangka sorong dari pilihan jawaban ini. Jadi yang A ini yaitu sama dengan, ini kita langsung hitung atau dengan cara cepatnya adalah, di sini adalah 2, kemudian di sini kita hitung. Ini sebelum 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini adalah 2,6. Ini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya, kita cari yang lurus. Yang lurus adalah ini yang lurus. Maka di sini adalah 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3. Maka hasilnya adalah 2,63 cm. Jadi ini yang A. Ini kita ubah ke milimeter, jadi dikali 10, maka hasilnya adalah sama dengan 26,3 mm. Jadi ini yang A. Jadi yang kita cari yang 25,5 mm. Kemudian kita hitung yang B. Yang B ini adalah, di sini adalah 2, kemudian ini kita hitungnya sebelum 0 ini, jadi di sini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum 0 ini adalah 4. Jadi di sini adalah 2,4.
Kemudian skala nulisnya kita cari yang lurus. Ini yang lurus adalah 5. Jadi ini yang lurus 5, maka di sini adalah 2,45. Jadi 2,45 cm. Kita ubah ke milimeter, jadi dikali 10, yaitu 24,5 mm. Ini yang B. Kemudian yang C sama dengan, ini skala utamanya adalah sebelum 0 ini, di sini 2, berarti di sini kita hitung, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebelum 0 ini adalah 7, jadi 2,7. Jadi di sini 2,7. Kemudian skala nulisnya, kita cari yang lurus adalah ini. Jadi ini adalah 5, berarti ini 2,75 cm. Ini yang B, jadi kita ubah ke milimeter, jadi dikali 10 adalah sama dengan 27,5 mm. Ini yang B. Oh, ini yang C, jadi ini yang C adalah 27,5 mm. Kemudian yang D sama dengan, ini 2, kemudian kita hitung yang sebelum 0 ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5, berarti di sini adalah 2,5. Jadi di sini skala utamanya adalah 2,5, kemudian skala nulisnya kita cari yang lurus. Ini yang lurus adalah ini 5, berarti di sini 2,55. Jadi 2,55 cm. Kita ubah ke milimeter, jadi dikali 10 adalah 25,5 mm. Jadi ini yang D-nya. Kemudian yang E adalah ini 2, kemudian sebelum 0 ini adalah ini, jadi di sini kita hitung, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6, berarti di sini adalah 2,6. Kemudian skala nulisnya adalah yang ini, jadi di sini 5, kemudian di sini 6. Jadi ini adalah 6, jadi 2,66 cm. Kemudian kita ubah ke milimeter, jadi dikali 10 adalah 26,6 mm. Ini yang E. Jadi 25,5 ini adalah yang D. Jadi jawabannya adalah D, 25,5 mm. Jadi ini sesuai dengan ini. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, gambar berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer. Ini adalah mikrometer skrup terhadap sebuah diameter bola logam kecil. Ini gambarnya, maka nilai yang ditunjukkan adalah, di sini hasil pengukurannya kita hitung, ini skala utamanya, jadi skala utama dari mikrometer skrup adalah yang ini, dan ini adalah skala nulisnya. Jadi skala utamanya adalah ini adalah 5, kemudian di sini adalah 6, 7, 8. Jadi sebelum ini adalah 8, kemudian di sini ada angka, di sini ada garis. Jadi garis ini menunjukkan setengahnya, berarti di sini sama dengan 8,5. Ini skala utamanya. Kemudian skala non-newsnya adalah sama dengan, ini 10, kita cari yang lurus ini, jadi 10, 11, dan 12. Jadi yang lurus ini adalah 12, maka di sini 0,12 atau 0,12. Maka hasilnya adalah kita jumlahkan. Jadi di sini ini kita anggap 0, jadi 0 tambah 2 adalah 2, kemudian 5 tambah 1 adalah 6, kemudian di sini ada 8, jadi di sini 8 tambah 0 adalah 8, jadi 8,62. Satuannya adalah milimeter. Jadi hasilnya adalah 8,62 mm. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13, tebal plat logam diukur dengan menggunakan mikrometer skrup seperti gambar. Ini gambarnya. Tebal plat logam adalah, di sini kita hitung hasil pengukuran ini. Jadi dalam mikrometer skrup ini adalah ada skala utamanya, yaitu sama dengan skala utamanya adalah yang ini. Di sini adalah 4, ini 4, kemudian di sini masih ada garis, berarti 4,5. Jadi di sini 4,5. Kemudian skala non-newsnya adalah sama dengan, ini skala nulisnya, di sini 45, kemudian kita cari yang di sini, jadi 45, 46, dan 47. Jadi di sini adalah 47, maka di sini 0,47. Jadi kita jumlahkan, ini hasilnya adalah, ini kita anggap 0, jadi 0 tambah 7 adalah 7, 5 tambah 4 adalah 9, di sini koma, 4 tambah 0 adalah 4. Jadi 4,97 mm. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang
C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS.